Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut. Tapi ini masih tertinggal sedotannya. Masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik. Belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Silvano Hajid, Jakarta.